Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sayanto dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Ahmad Gorontalo, program studi manajemen pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya. Identitas artikel, logika berpikir ilmiah, yang di dalamnya terdapat materi yang pertama, berpikir ilmiah, yang kedua, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah, dan yang ketiga, logika dalam berpikir ilmiah, dari situs Gudang Ilmu. Berpikir ilmiah. Berpikir secara ilmiah adalah upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu merupakan proses kegiatan mencari pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori dan atau generalisasi. Ilmu berusaha memahami alam sebagaimana adanya, dan selanjutnya hasil kegiatan keilmuan merupakan alat untuk meramalkan dan mengendalikan gejala alam. Adapun pengetahuan adalah keseluruhan hal yang diketahui yang membentuk persepsi tentang kebenaran atau fakta. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Sebaliknya, setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Untuk itu, terdapat syarat-syarat yang membedakan ilmu dengan pengetahuan, antara lain: poin pertama menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudiro, ilmu harus ada objeknya, terminologinya, metodologinya, filosofinya, dan teorinya yang khas. Sedangkan poin kedua, menurut Profesor Dr. Hadari Nawari, ilmu juga harus memiliki objek, metode, sistematika, dan mesti bersifat universal. Yang kedua, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuannya berpikir, melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa. Oleh karena itu, Ernest menyebut manusia sebagai animal symbolism, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Yang dimaksud bahasa di sini ialah bahasa ilmiah, yang merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditunjukkan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan, syarat-syarat, bebas dari unsur emotif, reproduktif, objektif, dan eksplisit. Menurut Suhartono, manusia dapat berpikir dengan baik, bahkan secara abstrak, karena manusia mempunyai kemampuan berbahasa. Berkat bahasa, manusia dapat berpikir secara berlanjut, teratur, dan sistematis. Selanjutnya, menurut Krida Laksana, bahasa sebagai sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang pengetahuan untuk mengembangkan materi pengetahuannya berdasarkan metode ilmiah atau secara sederhana. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Fungsi sarana ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah, dan ia bukan merupakan ilmu itu sendiri. Yang ketiga, logika dalam berpikir ilmiah. Logika berasal dari kata Yunani kuno yang berarti logos, yaitu hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme, Latin logica scientia, atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi masih dalam arti seni berdebat. Alexander Aphrodisias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi
adalah orang yang pertama kali menggunakan logika dalam arti ilmu yang menyelidiki luas tidaknya pemikiran kita. Macam-macam logika. Poin pertama, logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Poin kedua, logika ilmiah. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika alamiah, inilah akal budi dapat bekerja dengan baik, dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Cara-cara berpikir logis dalam rangka mendapatkan pengetahuan yang benar. Yang pertama, penalaran deduktif atau rasionalisme. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, kegiatan berpikir yang berlawanan dengan induksi, penarikan kesimpulan secara deduktif ini menggunakan pola berpikir yang disebut logisme. Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berpikir logis dan analitis. Berkat pengamatan yang semakin sistematis dan kritis serta makin bertambahnya pengetahuan yang diperoleh, lambat laun manusia berusaha menjawab masalah dengan cara rasional dengan meninggalkan cara irasional dan mitos. Yang kedua, penalaran induktif atau empirisme. Penganut empirisme mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman konkret. Mereka menganggap bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman nyata. Penganut ini menyusun pengetahuan menyatakan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Penalaran ini diawali dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas, lalu diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Analogi. Analogi adalah cara berpikir dengan cara membuktikan dengan hal yang serupa dan sudah diketahui sebelumnya. Komparasi adalah cara berpikir dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang mempunyai kesamaan apa yang dipikirkan. Berikut kegunaan dari logika. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang terakhir, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Kesimpulannya, dalam sebuah proses berpikir ilmiah atau menarik sebuah kesimpulan harus dilandasi oleh logika. Disebut logika bila mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Penarikan kesimpulan dalam berpikir ilmiah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan logika deduktif dan logika induktif. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah juga sangat berperan penting dalam melakukan kegiatan berpikir ilmiah. Tanpa bahasa, maka manusia tidak akan dapat berpikir secara rumit dan abstrak, seperti apa yang kita lakukan dalam kegiatan ilmiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.